Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wistika Ayudia dengan NIM J1B020027. Program Studi Teknik Pertanian kelas ganjil Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penyelesaian suatu permasalahan dalam bidang teknik pertanian yang mana pekan lalu kita telah selesaikan sampai formulasi matematisnya saja. Adapun langkah selanjutnya yaitu penyelesaian secara grafis. Di sini saya akan menyelesaikan hingga akhir atau sampai didapatkannya suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada atau solusi dari permasalahan yang ada, yang dimana di sini akan ditentukan berapa jenis mesin yang harus diproduksi pada setiap mesin pengaduk dodol nangka dan pemotong keripik singkong sehingga menghasilkan keuntungan yang tinggi atau keuntungan yang maksimum. Kita lanjutkan. Setelah kita menentukan atau mencari formulasi matematis pada permasalahan di atas, seperti yang telah saya jelaskan pekan lalu, selanjutnya kita akan menentukan atau mencari penyelesaiannya dengan menggunakan metode grafis. Nah, baik, di sini saya sudah menggambarkan grafiknya, yang mana nanti di sini kita akan yang kita cari yaitu berapa atau mana yang bisa menghasilkan keuntungan yang paling maksimal dengan menentukan berapa jumlah mesin X yang harus diproduksi atau mesin pengaduk dodol nangka dan berapa jumlah mesin Y atau pemotong keripik singkong yang harus diproduksi sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dengan beberapa kendala yang ada, yaitu seperti kendala waktu yang ada pada setiap tahapan-tahapan atau proses, yaitu pada proses A, proses B, dan pada proses C. Baik, sebelum itu di sini kita akan menentukan letak atau kita akan lihat letak titik ekstrim pada grafik ini, yang mana nantinya titik-titik tersebut akan diuji coba yang manakah akan menghasilkan keuntungan yang paling maksimal dengan menggunakan persamaan Z atau fungsi tujuan. Di sini kita lihat dulu letak titik ekstrimnya, yaitu yang pertama di sini, kedua di sini, ketiga dan keempat di sini, dan terakhir yaitu di sini. Nah, jadi ada 5 titik ekstrim pada grafik ini, yang mana nanti titik-titik tersebut akan diuji coba menggunakan persamaan Z atau fungsi tujuan sama dengan 400X ditambah Y. Di sini terdapat 2 titik potongan ya. 2 titik berpotongan. Nah, di sini persamaan yang digunakan yaitu untuk uji coba itu persamaan Z atau fungsi tujuan sama dengan 400X ditambah 100Y. Nah, alangkah lebih baiknya kita tulis dulu titik-titik ekstrim yang ada agar mempermudah kita untuk memasukkan angka titik ekstrim. Satu, tuh, sini X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Titik kedua yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 50. Ketiga yaitu titik perpotongan, titik potong
titik potong AB. Titik potong AB. Nah, yang keempat yaitu titik potong BC. Dan yang kelima yaitu titik X sama dengan 30 dan titik Y sama dengan 0. Nah, baik, di sini sudah jelas. Pada titik pertama yang ini tadi, bahwa X sama dengan 0, karena ini sama-sama di 0, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Adapun pada titik kedua itu titik potong, yaitu di mana X ini X itu sama dengan 0 dan Y ini sama dengan 50. Terdapat dua titik potong, yaitu pada titik ketiga dan keempat, di mana titik ketiga yaitu perpotongan antara garis A ini, antara A dan B ini ya, yang ini antara A dan B. Nah, adapun pada titik keempat yaitu titik perpotongan antara B dan C, garis B dan C ya. Sini garis B, ini garis B dan garis C. Garis C. Ini ya. Nah, baik, seperti itu. Dan titik terakhir, titik kelima, yaitu titik perpotongan bukan titik perpotongan, yaitu X sama dengan 30. Di sini X sama dengan 30 dan Y-nya sama dengan 0. Sini ya, Y sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, di sini sekarang kita akan masukkan titik-titik tersebut ke dalam persamaan 400 Z atau pusat tujuan sama dengan 400X ditambah 100Y. Memasukkan nilai X dan nilai Y yang terdapat pada titik ekstrem ini. Langsung saja. Pertama yaitu yang pertama yaitu X nya sama dengan 0, berarti 400 kali 0 ditambah 100 Y kali 0 sama dengan ini sama dengan 0 ya. Kedua, di sini kedua 400, di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 50. Ini titik kedua 400 di kali 0, X nya sama dengan 0 dan Y nya sama dengan 50. Berarti di sini sama dengan ini ditambah ini dikali ini, berarti 5 juta. Nah, di sini berarti hasilnya yaitu 5 juta. Walaupun pada titik ketiga dan keempat yaitu titik perpotongan, namun di sini saya akan menguji terlebih dahulu pada titik 5 yang lebih sederhana, sama seperti titik 1 dan 2, dan bukan sebuah titik perpotongan, sehingga penyelesaiannya cukup sederhana. Baik, saya tulis dulu titik kelima, yaitu 400 dikali X nya sama dengan 30 dan ditambah 100, di mana Y nya sama dengan 0. Berarti sini menghasilkan ini 12 ini. Berarti sini 12 juta. Sini menghasilkan 12 juta. Adapun untuk titik perpotongan pada titik perpotongan 3 dan 4 dapat dilakukan penyelesaiannya atau mencari uji cobanya dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Saja sini saja ya, karena lumayan panjang. 5, 4, 3 dulu, potong 3. Nah, itu titik potong, karena titik potong 3 adalah titik potong antar A dan B. Di sini kita tulis yaitu pada proses A dan pada proses B, yaitu
di mana proses A seperti yang telah diketahui kita lihat kemarin, yaitu pada mesin X, yaitu pada proses pengukuran dan pemotongan bahan membutuhkan waktu 10 jam, dan pada dilihat atau dapat juga dilihat pada fungsi kendala yang kemarin. Kita tulis fungsi kendala A yaitu 10 X ditambah 2Y dengan 300 ya. Ini kita tulis, kita diambil pada fungsi kendala kemarin pekan lalu. Di sini B itu kemarin 3X ditambah 2Y sama dengan 120. Di sini kita eliminasikan. Ini karena sudah ada yang sama, jadinya kita kurangkan saja ya, kita kurangi. Kita coret. Ini 7X sama dengan 180, X sama dengan 180 bagi 7 berarti sama dengan 25,7 ya, 25,7 lebihnya 25,7. Langsung saja kita di sini adalah nilai X, dan untuk menentukan nilai Y-nya kita substitusikan. Kita ambil salah satu baik dari bagian A ataupun bagian B, baik dari proses A maupun pada proses B pada fungsi kendala. Kita ambil satu saja, itu kita gunakan yang 10X saja. 10X tambah 2Y, substitusi 10X ditambah 2Y sama dengan 300. Nah, di sini kita masukkan nilai X-nya yaitu 25,7. 10 dikali 25,7 ditambah 2Y sama dengan 300. Di sini 10 dikali 25,7 yaitu 257 ditambah 2Y sama dengan 300. 2Y sama dengan 300 dikurangi 257. Ini berarti 2Y sama dengan 43. Y sama dengan 43 dibagi 2. 43 dibagi 2 sama dengan 21,5. Nah, baik. Sini ya. Kita masukkan nilai X-nya yaitu yang sudah kita dapatkan 25,7. Di sini kita masukkan dalam substitusi 10 dikali 25,7 ditambah 2Y sama dengan 300. Ini menghasilkan 257 ditambah 2Y sama dengan 300. 2Y sama dengan 300 dikurangi 257 dan ini hasilnya 21,5. Ini untuk nilai X. Ada potong 3. Nilai X sama dengan 25,7 dan nilai Y sama dengan 21,5. Di sini langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan ini fungsi tujuan atau Z ini, yaitu dimana Z sama dengan 400. Kita masukkan nilai X ini berarti 25,7 ditambah 100 dimasukkan nilai Y ini sama dengan 21,5. Di sini dihasilkannya setelah dioperasikan dihasilkannya jumlah kurang lebih 12.430.000. Sekarang itu 12.430.000. Nah, di sini begitu juga pada titik potong pada titik keempat atau pada titik B dan C, pada garis B dan C, titik potong keempat sama juga di penyelesaiannya juga menggunakan eliminasi dan substitusi. Langsung saja potong 4 yaitu 3. Adapun untuk pada eliminasi ini juga digunakan fungsi kendala yang telah didapatkan pada proses B dan pada proses C.
yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 120. 2x ditambah 2y sama dengan 100. Di sini karena sudah ada angka yang sama dan variabel yang sama, jadinya kita kurangi saja. Kita coret sini x sama dengan 20. Nah, di sini kita coret 2y karena sudah sama-sama ya, kita coret, dan 3x dikurangi 2x sama dengan x, 220 dikurangi 100 sama dengan 20, berarti di sini x sama dengan 20. Dan langsung kita saja substitusikan sama seperti cara yang pada titik potong ketiga. Ambil salah satu. Di sini saya akan mengambil pada substitusi pada proses C. Untuk kendala pada proses C yaitu 2x ditambah 2y sama dengan 100. Nah, di mana di sini kita juga masukkan nilai x-nya 20 ditambah 2y sama dengan 100. Sini 40 ditambah 2y sama dengan 100. Nah, di sini 400 sama dengan 2y 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Ini y sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, di sini kita mendapatkan dari setelah melakukan penyelesaian dengan eliminasi dan substitusi, mendapatkan pada titik potong keempat yaitu titik potong B dan C menghasilkan nilai x sebesar 20 dan nilai y sebesar 30. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan. Langsung saja. Di sini Z sama dengan 400 dikali 20 nilai X, dan ditambah 100 masukkan nilai Y yaitu 30. Nah, di sini menghasilkan keuntungan kurang lebih itu 11 juta. Habis 11 juta. Kurang lebih 11 juta ya. Nah, inilah keuntungan yang diperoleh pada titik potong keempat, yaitu pada titik potong B dan C. Di sini kita urutkan terlebih dahulu hasil. Pada pertama Z1 sama dengan 0, Z2 sama dengan 5 juta, Z ketiga sama dengan berapa tadi? Z ketiga sama dengan di sini Z kelima dulu kita tulis. Z kelima sama dengan 12 juta. Z keenam, maaf, ini Z ketiga sama dengan 12, 430 juta. Z keempat sama dengan 11 juta. Nah, baik. Di sini hasil dari uji coba setelah memasukkan nilai X dan Y pada persamaan Z atau fungsi tujuan sama dengan 400X ditambah sini 400X ditambah 100Y, sehingga pada setiap titik menghasilkan jumlah, yaitu pada titik potong 1, pada titik 1, titik ekstrem pertama menghasilkan nilai 0, pada titik ekstrem kedua yaitu dengan X 0 dan Y sama dengan 50 menghasilkan nilai sebesar 5 juta, dan pada titik ekstrem kelima yaitu dengan X sama dengan 30 dan Y sama dengan 0 menghasilkan nilai sebesar 12 juta. Pada titik potong ketiga, pada titik potong atau titik ketiga yaitu menghasilkan nilai sebesar 12
12.430 juta, yaitu titik potong A dan B, dan pada titik potong atau titik keempat itu pada titik potong B dan C menghasilkan nilai sebesar 100 juta. Nah, setelah di situ kita tentukan dia yang mana yang menghasilkan keuntungan yang paling maksimal atau yang paling tinggi, yang menghasilkan nilai yang paling tinggi. Dari sini kita dapat melihat yang menghasilkan nilai tertinggi yaitu Z ketiga atau titik ketiga, yaitu pada titik potong A dan B. Titik potong. Nah, sini bisa kita lihat sendiri nilai tertinggi ya. Jadinya kita tulis di sini tertinggi sama dengan Z3 sama dengan 12.430 juta. Baik, di sini karena nilai tertinggi yang diperoleh yaitu pada Z3 atau pada titik potong ketiga, yaitu titik potong A dan B, dengan menghasilkan nilai sebesar 12.430 dengan perincian nilai X yaitu 25,7 dan nilai Y sama dengan 21,5. Nah, adapun dalam penentuan penyelesaian ini tidak boleh dihasilkannya nilai yang negatif maupun pecahan atau desimal, karena kita tidak mungkin memproduksi suatu produk mesin ataupun barang setengah-setengah, yaitu seperti ini. Kita tidak mungkin memproduksi mesin X atau mesin pengaduk dodol nangka sebanyak 25,7 dan mesin pengaduk dan mesin pemotong keripik singkong sebesar 21,5. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Bagaimana kita memproduksi mesin sebanyak ini dan bagaimana kita melakukan memproduksi mesin Y sebanyak ini? Oleh karena itu di sini kita akan melakukan pembulatan. Nah, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk pembulatan nilai ini, yaitu antara lain tuh X ini bisa kita bawa, nilai X ini bisa kita bawa ke atas, yaitu menjadi 26. Karena setelah 25 itu 26. Oleh karena itu jika kita dibawa ke atas, ini kita bulatkan ke atas, maka dihasilkan nilai 26. Dan Y kita bulatkan ke bawah, ke atas juga, yaitu dengan nilai 22 dan 12,1,5. Bulatin ke atas berarti 22. Dan adapun cara yang kedua yaitu ke atas. Cara kedua yaitu dengan membulatkan nilai X ke atas. Nilai X ini kita bulatkan ke atas jadi 26 dan nilai Y kita bulatkan ke bawah menjadi 21. Cara yang ketiga yaitu nilai X dibulatkan ke bawah menjadi 25 tepatnya, dan nilai Y dibulatkan ke atas menjadi 2 sama dengan 22. Cara keempat yaitu nilai X dibulatkan ke bawah 25, nilai Y juga dibulatkan ke bawah. Atas, bawah, atas, bawah, bawah, atas, bawah. Nah, seperti ini. Inilah hasil pembulatan. Inilah hasil pembulatan nilai X dan juga nilai Y. Seperti ini, ada 4 ya, ada 4 cara pembulatan di sini. Bisa dilihat ada di sini. Ini. Nah, adapun nantinya pembulatan ini atau angka-angka ini akan diuji coba di mana yang akan menghasilkan
keuntungan atau nilai yang paling tertinggi atau yang paling maksimal, yaitu dengan dimasukkannya nilai X dan Y dan dimasukkannya nilai X dan Y ke dalam persamaan fungsi kendala, yaitu fungsi kendala sama dengan seperti pekan lalu yang telah kita cari, fungsi kendala sama dengan 10X ditambah 2Y sama dengan 300 dan seterusnya. Persamaan uji coba. Di sini kita gunakan saja fungsi kendala yang bagian A saja terlebih dahulu. Nantinya ini 10X ditambah 2Y sama dengan 300. Ketika nilai X di sini di dalam bulatan ini dimasukkan ke sini dan nilai Y juga dimasukkan ke sini, hasil dari pengoperasian ini setelah memasukkan nilai tambahan X dan Y ini tidak boleh lebih dari nilai ini 300. Misalnya pada percobaan pertama langsung saja pembulatan pertama yaitu di mana 10 sama dikali X-nya kita pakai yang ini 26 dikali 26 ditambah 10 dikali ini Y-nya sama dengan 22, sini 22 sama dengan ini gambar yang ini menghasilkan nilai 302. Nah, nih nilai 10 dikali 26 ditambah maaf ini 2 dikali 22 sama dengan 302. Nah, nilai 302 ini melebihi dari nilai asalnya yaitu 300. Berarti ini salah. Tidak benar. Untuk penggunaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pun cara kedua yaitu masukkan saja sama seperti cara pertama. 10 dimasukkan 26 ditambah 2 dimasukkan nilainya sama dengan 21. Ini sama dengan lebih. Maaf, ini tuh 304 dan yang ini baru 302. Nah, ini juga masih melewati nilai sebelumnya yaitu 300, masih melebihi 300. Jadi ini juga dianggap salah. Pembulatan yang ketiga, coba pembulatan yang ketiga sama ya caranya. 25 22 sama dengan 294. Nah, di sini nilai yang didapatkan dari pengoperasian 10 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 sama dengan 294. Nilai 294 ini tidak melebihi nilai asalnya yaitu 300. Jadi dia kurang dari 300. Nah, ini bisa dianggap benar. Nah, karena ini benar, kita uji coba juga pada fungsi kendala lainnya yaitu seterusnya yang dimana 3X ditambah 2Y sama dengan 120 dan 2X ditambah 2Y sama dengan 100. 3 25 ditambah 2 22 ini sama dengan 119 ya 119. Ini 2 sama dengan 25 ditambah 2 22 sama dengan 94. Nah, di sini kita mendapatkan nilai sebesar pada perkalian 3 ditambah 3 dikali 25 dan ditambah 2 dikali 22 itu menghasilkan nilai 119. Ini juga nilai ini tidak melebihi nilai awal yaitu 300, maka ini juga dianggap benar. Nah, adapun pada yang terakhir yaitu pada fungsi kendala C, ini fungsi kendala A, ini fungsi kendala B dan ini fungsi kendala C, itu 2 dikali 25 ditambah 2 dikali 22 itu menghasilkan 94. Nah, 94 ini tidak juga melebihi nilai awalnya yaitu 300. Jadi ini juga dianggap benar.
Nah, di sini kita sudah mendapatkan hal yang bisa terdapat dalam pembulatan itu nilai atau angka yang sesuai yang tidak melebihi 300 atau dianggap benar. Adapun pada di sini kita akan mencoba juga pada pembulatan yang keempat, yang terakhir, yang ini, yaitu masukkan 4, 10, 25 ditambah 2, 21. Ini sama dengan 294. 294. 292. 292. Nah, ini menghasilkan 292, yaitu hasil dari 10 dikali 25 ditambah 2 dikali 21 sama dengan 292. Ini benar ya. Benar. Begitu juga kita coba juga pada kendala B dan kendala C. 3, 25 ditambah 2, 21 sama dengan 117. Benar. 2, 25 tambah 2, 21 ini sama dengan 92. Ini juga benar. Nah, inilah hasil yang diperoleh. Tingkat penguji cobaan nilai dimasukkannya nilai X dan Y pada pembulatan ini ke dalam persamaan 10X ditambah 2Y sama dengan 300. Ini pada fungsi kendala dari 10X ditambah 2Y sama dengan 300, 3X ditambah 2Y sama dengan 120, dan 2X ditambah 2Y sama dengan 100. Berarti ada dua yang benar, yaitu pada poin ketiga dan poin keempat. Di sini setelah kita mendapatkan hasilnya, di sini sekarang kita uji coba untuk menentukan keuntungan. Ini proses terakhir ya dalam menentukan keuntungan sebanyak atau sejumlah berapa mesin yang harus kita produk, baik mesin pengaduk dodol nangka dan mesin pemotong keripik singkong yang sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal, yaitu dengan memasukkan hasil X dan Y. Itu kita masukkan ke dalam persamaan 400 seperti itu persamaan fungsi tujuan tadi, yaitu 400X ditambah 10Y. Kita langsung saja ya. Ini hasilnya itu kan ada dua, kita masukkan ke persamaan. Yang pertama, X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22. Ini kita masukkan 400 ini Z, 400 dikali 25 ditambah 100 dikali 22. Nah, ini menghasilkan ini 10, ini dari ini sama dengan 12.200. Nah, ini kita setelah masukkan ke nilai X dan Y pada pembulatan ketiga, kita masukkan ke dalam persamaan Z sama dengan 400 di X ditambah 100Y, yaitu memasukkan nilai X-nya 25, Y-nya 22, yang menghasilkan nilai sejumlah 12.200. Nah, kita juga uji coba pada pembulatan keempat tadi, yaitu di mana Z sama dengan, di sini kita tentukan dulu X-nya yaitu 25 dan Y-nya yaitu 21. Z sama dengan 400 dikali 25 ditambah 100 dikali 21. Ini menghasilkan
Ini 10, ini 200 sama dengan 12.100. Nah, di sini kita dapat lihat langsung setelah dilakukan pengoperasian dengan memasukkan nilai X yaitu 25 dan 2Y dan Y yaitu 21 ke dalam persamaan 400X ditambah 100Y menghasilkan nilai sebesar 12.100. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa nilai tertinggi pada uji coba ke dalam persamaan yang terakhir ini yaitu pada pembulatan yang ketiga atau ketika X-nya sama dengan 25 dan Y-nya sama dengan 22 dengan menghasilkan keuntungan atau nilai sebesar 12.200. Artinya di sini bahwasannya kita untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, kita dapat memproduksi mesin pengaduk dodol nangka atau mesin X sejumlah 25 buah dan kita memproduksi mesin pemotong keripik singkong sebesar 22 buah yang mana nantinya akan memperoleh keuntungan sebesar 12.200.000 rupiah. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kekeliruan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai. Dari sini kita dapat melihat yang mana nilai tertinggi yang diperoleh, yaitu di mana ini adalah nilai tertinggi yang diperoleh yaitu pada pembulatan ketiga dengan X sama dengan 25 dan Y sama dengan 22 menghasilkan nilai sebesar 12.200. Ini adalah nilai tertinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya keuntungan atau untuk mendapatkan suatu keuntungan yang maksimal, UKM Tunas Jaya dapat melakukan pembuatan atau penentuan pembuatan produk atau memproduksi mesin yaitu dengan perincian memproduksi mesin X atau mesin pengaduk dodol nangka sebanyak 25 buah dan mesin Y yaitu mesin pemotong keripik singkong sebanyak 22 buah sehingga akan menghasilkan keuntungan sejumlah 12.200.000 rupiah. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan juga bila ada tutur kata yang salah atau kekeliruan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.